Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Sutro Pambudi, NIM 2022022556, mahasiswa Prodi S1 Keperawatan B18 Universitas Muhammadiyah Gombong. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan video, yaitu bagaimana interaksi dengan pasien waham. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Sutro Pambudi, biasa dipanggil dengan sebutan Pak Danang. Saya adalah perawat petugas pada shift pagi hari ini ya Mas ya. Kalau boleh tahu namanya Mas siapa? Nama saya Nabiullah Wisnu Darmaji alaihi wasallam. Nabiullah Wisnu Darmaji ya. Mas Wisnu alamatnya mana ya? Oh, saya Kebumen. Oh, di Kebumen. Rumahnya Kebumen. Tepatnya di Ambar. Oh, di Ambar. Ya. Mas Wisnu, kita akan ngobrol-ngobrol kira-kira 10 ataupun 15 menit bisa, Mas Wisnu? Bisa ya? Bisa. Baik. Nanti kita akan ngobrol selama 10 sampai 15 menit. Tempatnya di sini? Di sini aja. Di sini saja. Baik. Mas Wisnu, pada pagi hari ini Mas Wisnu, perasaannya Mas Wisnu bagaimana? Baik. Nah, ini saya bentar lagi kan ini sudah mau masuk sholat zuhur. Nah, saya mau nanya, Pak Danang sudah siap-siap untuk sholat apa belum? Ya, insya Allah nanti kita akan sholat berjamaah Mas Wisnu. Ya. Maaf Mas Wisnu, tadi Mas Wisnu bilang kalau Mas Wisnu adalah Nabi. Ya. Nabiullah. Itu kenapa kok Mas Wisnu itu berpikiran semacam itu? Ya karena saya itu awalnya kan dulu itu sering sholat. Sholat 5 waktu itu selalu wajib itu sholat 5 waktu. Terus sholat duha, sholat tahajud, apalagi puasa itu Idul Fitri itu, nah itu nggak pernah telat saya, selalu puasa Senin Kemis, terus puasa Daud, nah itu selalu. Nah tiba pada suatu ketika itu pas hari Kamis malam Jumat, terus setelah saya selesai sholat tahajud, ya saya kan untuk sholat tahajud itu selalu jam 12 malam atau jam 1. Nah terus setelah sholat tahajud tiba-tiba ada yang datangin saya lewat mimpi. Itu orangnya ya antara tidur dan nggak tidur, baru tidur lah ibaratnya, baru memejamkan mata itu kayak ada yang datang. Nah itu bilang kalau saya itu sebenarnya orang yang akan dijadikan nabi. Di situ setelah nanti saya diberikan wahyu, baru saya resmi menjadi nabi. Nah, pada saat itu saya langsung diberikan wahyu yang isinya itu di situ saya disuruh untuk mengingatkan umat-umat yang sudah mulai lalai dengan ajaran yang ada di Islam. Contohnya orang-orang sekarang sering banget mabuk-mabukan, masjid atau musola sekarang itu sudah sepi, padahal warganya sangat banyak. Nah itu saya suruh mengingatkan hal-hal seperti itu. Makanya saya tadi itu nanya ke Pak Danang. Nah, Pak Danang itu ini sudah hampir mau masuk sholat subuh, sudah siap-siap apa belum? Ya. Nah, itu salah satunya kayak gitu. Baik, Mas Wisnu. Mas Wisnu tadi bilang Mas Wisnu alamatnya Mas Wisnu pekerjaannya apa ya? Sebelum di sini, waktu di rumah? Di rumah. Saya itu pekerjaannya kadang-kadang narik becak. Nah, di sela-sela itu nanti kan nggak mungkin 24 jam naik becak, kan narik becak. Kan jadi kuli bangunan. Serabutan ya. Bisa jadi kuli bangunan, kemudian narik becak ya di rumah ya. Baik, Mas Wisnu tadi bilang kalau Mas Wisnu itu menjadi seorang nabi, merasa menjadi seorang nabi. Saya mau bertanya, untuk
Nabi itu ada berapa Mas Wisnu? Di Islam? Di Islam itu Nabi ada 25. 25 Nah, Nabi. saya itu dijadikan Nabi yang ke 26. 26. Baik. Namanya itu Nabiullah Wisnu Darmaji alaihi salam. Wah, iya. Itu menurut Mas Wisnu ya. Menurut saya. Padahal, maaf Mas Wisnu, sebenarnya Mas Wisnu dibawa ke sini, dirawat di sini itu gara-gara Mas Wisnu Mas Wisnu itu mengaku sebagai seorang nabi. Padahal di dalam ajaran Islam itu ada 25 nabi, dan bahkan Nabi Muhammad itu bersabda bahwa memang nabi itu hanya 25 yang wajib diimani. Kemudian bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, ya. Jadi perasaan dan pemikirannya, apa yang jadi di alam pikiran Mas Wisnu itu adalah tidak sesuai kenyataan. Kenapa? Nyatanya Mas Wisnu itu adalah pekerjaannya adalah seorang penarik kerja jadi kulit bangunan, ya. Kira-kira Mas Wisnu bisa menerima itu, bisa menerima kenyataan itu bahwa Mas Wisnu sebenarnya adalah Mas Wisnu pekerjaannya seorang penarik beca, kemudian Mas Wisnu di sini dirawat di sini gara-gara Mas Wisnu mengaku seorang nabi, dan sebenarnya sudah tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kan seperti itu Mas Wisnu. Tapi kan kemarin saya didatangin orang tinggi besar itu. Oh, baik. Itu kan Mas Wisnu didatangi orang tinggi besar dan menyatakan Mas Wisnu adalah nabi. Ya. Nah, itu kan mimpi, Mas. Mimpi itu sebenarnya kan tidak nyata. Mimpi adalah hanya di alam mimpi, tidak nyata, ya. Jadi Mas Wisnu harus bisa membedakan mana yang kenyataan dan mana yang mimpi, ya. Jadi kenyataannya Mas Wisnu adalah di sini sedang berobat. Di sini Mas Wisnu sedang mencari pengobatan, dan Mas Wisnu sebenarnya adalah mempunyai pekerjaan yang bagus, yaitu menarik beca, kemudian bisa jadi kuli bangunan. Itu kan pekerjaan yang bagus, yang halal, nggak apa-apa, ya. Tapi kan ini saya lagi di rumah, Mas. Kok katanya lagi berobat? Ini Mas Wisnu sedang berada di rumah sakit jiwa, ya. Mas Wisnu sedang berobat, ya. Berobat di rumah sakit jiwa, ya. Di sini kan banyak peralatan, ya, rumah sakit, ya. Paham Mas Wisnu? Paham, ya? Bisa dimengerti? Nah, terus saya sebenarnya nabi kok bukan, Mas? Bukan. Mas Wisnu adalah Mas Wisnu, bukan nabi. Karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, ya kan? Di dalam ajaran Islam yang Mas Wisnu yakini kan seperti itu, ya. Jadi sekarang paham, ya? Iya, paham. Baik, sekarang Mas Wisnu sudah paham bahwa Mas Wisnu sebenarnya bukan nabi. Nah, baik, sekarang kita akan ngobrol tentang yaitu kegiatannya Mas Wisnu. Biasanya Mas Wisnu kegiatannya apa di sini? Sehari-hari. Kalau pagi saya itu bangun jam 6, terus mandi itu makan jam 7 lah. Nah, terus habis makan itu saya dikasih kado itu kayak mangkok plastik kecil banget. Nah, itu di sini itu kayak ada pil-pil banyak gitu lah. Setelah makan saya disuruh minum itu. Iya. Nah, setelah minum itu baru bersih-bersih, beres-beres nyapu, ngepel, beres-beres ruangan lah. Setelah itu jalan-jalan. Setelah jalan-jalan ya santai, kegiatan, nanti tidur, ada waktu dulu sholat dulu, nanti sore juga. Biasanya waktu santainya sekitar
sekitar jam segini ya, jam 10-an ya. Jam 10-an, Jam 10-an, jam 11. Baik Mas Wisnu, nanti mungkin Mas Wisnu di dalam kegiatannya itu bisa nanti dijadikan jadwal hariannya Mas Wisnu ya. Nanti dicentang-centang itu ya. Kemudian nanti juga dijadwalkan ataupun kita bisa bertemu lagi ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Mungkin besok mungkin jam 10 bisa nggak Mas Wisnu? 10 bisa. Bisa ya. Tempatnya di mana kira-kira Mas Wisnu? Di halaman belakang aja Mas, yang banyak anginnya. Oh baik, di belakang ya, di bagian belakang. Baik, besok jam 11 kita ngobrol-ngobrol lagi di halaman belakang ya. Baik, nah sekarang saya mau tanya bagaimana perasaannya Mas Wisnu setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini? Alhamdulillah rada tenang Mas. Rada tenang ya. Pikirannya sudah plong? Sudah. Baik. Terima kasih. Mungkin akan saya akhiri ya, Mas Wisnu, obrolan kita bincang-bincang ini. Nanti Mas Wisnu bisa berkegiatan selanjutnya, nanti bisa makan siang dan sebagainya ya. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah video dari saya, video tentang interaksi pasien paham. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.